Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD IT Al Yasmin 2. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama Bapak Humaini di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau yang lebih dikenal dengan SKI. Kali ini kita akan belajar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, minggu lalu kalian sudah melihat video sejarah Nabi tentang peristiwa kenabian dan turunnya wahyu yang pertama. Masih ingat? Wahyu yang pertama itu surah apa? Ya, wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah hafal kan kalian semuanya ya? Yuk, kalau sudah hafal kita baca sama-sama surah Al-Alaqnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, itu wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas tentang para sahabat yang pertama kali masuk Islam dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarga dan para sahabatnya untuk memeluk agama Islam. Ajakan Nabi Muhammad tersebut mendapat sambutan yang sangat baik, khususnya dari kalangan keluarga dan para sahabatnya. Antara lain siapa yang pertama kali masuk Islam? Yang pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Abu Bakar bin Abu Quhafah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat yaitu Zaid bin Haris. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar mengajak teman-teman dagangnya untuk memeluk Islam. Mereka menyambut baik ajakan Abu Bakar tersebut. Di antara sahabat Abu Bakar yang kemudian memeluk Islam, siapa saja? Antara lain yang pertama, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Untuk pembinaan iman mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan rumah salah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kemudian rumah pembinaan tersebut diberi nama Darul Arqam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, sekitar 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengajak para keluarga dan sahabat masuk Islam. Mereka itulah yang mendapat sebutan as-sabiqunal awwalun,
Apa artinya? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan membina para pemeluk Islam dengan penuh kesabaran, bijaksana, dan hikmah, sehingga pemeluk Islam semakin taat dan menekuni ajaran Islam. Melihat keadaan tersebut, orang-orang kafir Quraisy yang membenci Islam semakin menunjukkan kebenciannya terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka terus berusaha menghalang-halangi kegiatan Rasulullah dan umat Islam dalam melakukan kegiatan dan mengancam akan menyakiti serta menyiksa mereka. Kebencian kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka tidak saja menakut-nakuti, tetapi juga mulai menyiksa para hamba sahaya dan orang-orang miskin yang masuk Islam. Di antara yang disiksa siapa aja? 1. Bilal bin Rabah, Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah istrinya Yasir, Habab bin Aris, Ummu Ubais, Zinirah, Abu Fuqaihah, Al-Nahdiyah, Amir bin Fuhairah, dan Hammamah bin Bilal. Mereka menerima siksaan dengan berbagai cara dan tidak berperik kemanusiaan. Misalnya dengan cara dipukul, dicambuk, dijemur di terik matahari, serta tidak diberi makan dan minum. Bilal bin Rabah disiksa dengan cara apa? Dengan cara ditindih batu besar di tanah lapang di bawah terik matahari yang sangat panas. Sumayyah istri Yasir ditusuk dengan lembing dan dijemur sampai terpanggang dan akhirnya meninggal dunia. Tapi mereka yang disiksa itu tetap kokoh dengan hatinya, ya, untuk memeluk agama Islam, tidak terpengaruh dengan siksaan, ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah paham semua ya, dan sudah mengetahui siapa saja para sahabat dan para keluarga yang pertama kali masuk Islam, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Next, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu kemampuan luar biasa para nabi dan rasul yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat diberikan Allah kepada para nabi dan rasul dengan tujuan. Ada tujuannya. Yang pertama, sebagai bukti bahwa pemiliknya adalah betul-betul seorang nabi atau rasul. Yang kedua, membawa wibawa dan keagungan para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, menundukkan dan mengalahkan kehebatan musuh para nabi dan rasul. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, antara lain yang pertama, kitab suci Al-Quran atau kitabullah. Yang kedua, membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, menghentikan jalannya matahari dan memunculkan matahari yang sudah terbenam. Yang keempat, mengeluarkan air dari celah-celah jari jemari. Dan yang kelima, memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit. Dan yang keenam, menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan mengusap dan berdoa. Dan yang terakhir yaitu dapat melihat keadaan yang akan terjadi, yaitu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Lanjutnya
kalian silahkan mengerjakan tugas dari Bapak. Yang pertama, tugasnya kalian hafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Kirimkan voice note ke guru BAM kalian masing-masing. Dan tugas yang kedua, silahkan kalian kerjakan buku paket ya, kerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 90 dan 91. Hanya bagian A saja ya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Kalian kerjakan langsung di buku paketnya. Oke? Itu saja yang Bapak dapat sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak tutup, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.